Terima kasih, selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Indo Interpretation, and pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang how to dress for an interpreter ya. Jadi bagaimana cara kita untuk berpakaian ya bagi seorang interpreter. Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar untuk pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Topik kita tentang how to dress for an interpreter. Interpreter provide available services that facilitates communication for individual using sign language and individual utilizing spoken language. Jadi interpreter itu sebenarnya dia menyediakan sebuah layanan yang bernilai atau berharga ya untuk melayani komunikasi seorang individu itu baik dengan menggunakan bahasa tubuhnya atau dengan bahasa tuturannya, gitu dia ya. To minimize the eye strain for viewer while maximizing his ability to follow a conversation, lecture, speech interpreter typically honor a basic dress code through attire may be slightly altered based on a particular job. Jadi untuk menghindari ya perbedaan yang mencolok kira seperti itulah ya, untuk seorang viewer atau penonton, dan juga untuk memaksimalkan abilitas kemampuannya untuk mengikuti sebuah percakapan, lecture atau perkuliahan atau tutorial ya, ataupun speech pidato. Seorang interpreter tuh harus dia menggunakan kode pakaian ya, melalui pakaian-pakaian yang disesuaikan dengan pekerjaan mereka seperti itu. Interpreter attire basic, jadi apa sih aturan-aturan dasar untuk pakaian seorang interpreter itu? Jadi interpreter attire should always follow guideline that state interpreter needs to exercise care when choosing clothing and appear in obtrusive manner. Jadi pakaian seorang interpreter itu seharusnya selalu mengikuti guideline ya, panduan ya, dari apa yang dibutuhkan oleh seorang interpreter to exercise care. Jadi untuk memperhatikan lingkungan sekitar ya, ketika menggunakan pakaian dan appear dalam suatu tingkah laku yang terbaik lah ya. Bagi laki-laki dan perempuan, this means wearing muted article of clothing that contrast with your skin tone ya. Jadi bagi laki dan perempuan, hal ini berarti menggunakan hal-hal aksesoris ya ataupun bentuk pakaian yang berbeda dengan kulit Anda, gitu. Interpreter with fair skin wear black and navy blue suit or shirt, while those with darker complexion need to wear shades beige or cream. Jadi kalau kita misalnya seorang interpreter itu, kalau kita memiliki kulit yang agak coklat gitu ya, maka kita menggunakan warna yang agak hitam gitu ya, ataupun biru lah, dengan celana kain seperti itu ya. Kalau misalnya kulit kita agak lebih gelap gitu ya, maka kita menggunakan warna yang agak terang gitu ya. Pay attention to the fabric used in potential outfit as seen a certain fabric. Jadi perlu dipertimbangkan juga atas produk pabrik ya, seperti silk, sutra, satin, polyester. Hal ini bisa meningkatkan eye strain ya. Jadi tampak yang agak aneh lah kira seperti itu ya dalam ruangan yang cerah seperti itu. Jadi kalau kita pakai baju, kita lihat juga pertimbangan cahaya lampu nanti di mana ya. Jangan sampai nanti ketika orang kita pakai baju dan ditembak oleh lampu, maka itu akan aneh bentuknya. Itu perlu juga kita pertimbangkan seperti itu. Both printed and woven pattern, jadi ini pola-pola dari baju kita itu ya. Ini juga harus dihindari ya. Kalau bisa dia polos, jangan ada pola-pola seperti itu. Kalau misalkan dia polos saja warnanya ya.
In most personal interpreting situation, casual clothing, staples, kaki pants, denim jacket, and pants are not allowed. Jadi kalau kita dalam tugas resmi dari seorang interpreter itu, maka jaket gitu ya, pakaian kasual yang santai seperti itu tidak bisa kita pakai ya. Itu melanggar dari kode etik perpakaian kita seperti itu. Selanjutnya, jadi bagaimana sih cara aturan berpakaian berdasarkan gender ya? Jadi gender must follow specific rules in regard to attire. Jadi setiap gender itu harus memiliki aturan-aturan tertentu ya terkait dengan pakaian. Most interpreter service specify that male interpreter hire through the service with a minimum of dress shirt and tie, while some require jacket, sweater, and tie. Jadi bagi laki-laki biasanya kalau berpakaian itu kita menggunakan ada shirt ya, baju lengan panjang biasanya ya dengan menggunakan dasi seperti itu. Dan jarang sekali menggunakan jaket ya. Jaket itu lebih kepada jas mungkin ya. Oke. Dan bagi laki-laki dan perempuan diharapkan untuk wear dress pants. Pants itu celana kain panjang ya. Oke. Atau rok mungkin bagi perempuan gitu ya. While women are allowed to additional options skirt or dresses. Jadi kalau untuk perempuan lebih diizinkan untuk menggunakan rok seperti itu ya. Oke. Individual services on the interpreting venue typically dictate the minimum skirt length. Jadi as well as a requirement for foundation garment. Jadi ketika misalnya seorang perempuan ingin tampil menjadi seorang interpreter, maka tempat gitu ya, suasana itu perlu menjadi pertimbangan untuk panjangnya rok seperti itu ya. Jadi hati-hatilah nanti dalam berpakaian untuk perempuan, karena nanti jangan sampai mengganggu dari proses interpretasi gara-gara ukuran panjang rok ya seperti itu ya. Oke. However, short skirt addressed with high slit never considered appropriate professional attire. Jadi ketika kita menggunakan rok yang pendek ya dengan high slit mungkin dengan sepatu ya, itu tidak pernah dianggap tepat ya untuk pakaian seorang interpreter seperti itu. Both gender need to wear dress shoes. Jadi harus menggunakan sepatu yang standar ya. Kalau perempuan jangan terlalu tinggi high heelsnya, yang standar saja ya. Oke. Kalau kaki dia sepatunya warna hitam dan itu usahakan bersih kalau bisa mengkilat seperti itu ya. Oke, seperti itu dalam aturan dia nanti pakai sepatu gitu ya. Additional consideration, pertimbangan lainnya misalnya facial hair for men need to be kept neat and trim. Jadi kalau untuk laki-laki ya, rambutnya biasanya harus rapi gitu ya. Bagus untuk dilihat gitu ya. Jangan aneh-aneh juga bentuk rambut, ya harus rambut yang standar bentuknya ya. Yang aneh-aneh seperti itu. Harus rapi dia ya, jangan sampai harus pakai minyak seperti itu ya, harum seperti itu. Itu kan penting sekali. Both gender should wear model hairstyle to job. Jadi model rambut itu penting juga ya. Jangan sampai model rambutnya kriwil nggak jelas gitu ya, atau apalah yang kurang bagus untuk dilihat oleh klien kita. Itu nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya, flashy jewelry and loud nail polish should be avoided. Jadi pakaian-pakaian yang terlalu mencolok dan ya mungkin pernik ya, itu harus dihindari. Dan juga cacat kuku katanya ya, cacat kuku ya itu jangan terlalu aneh-aneh bentuknya gitu ya, yang standar saja. Oke. Nah, itu untuk masalah kuku ya. Beberapa jasa lainnya tidak membolehkan orang pakai tato nih. Kalau tato teman-teman ya hati-hati juga ya. Kalau saya sih menyarankan jangan pernah pakai tato ya. Karena kalau kita umat Islam, kalau sekali kita menato badan kita, maka seluruh amal ibadah kita tidak terima seperti itu ya.
Jadi tato itu kalau pada budaya barat itu boleh digunakan, tapi harus ditutup ya selama proses kegiatan interpretasi seperti itu. Nggak boleh dinampakkan gitu ya. Kira-kira seperti itu masalah tato dan rambut ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa aturan-aturan yang perlu kita hindari ya. Ini beberapa list yang harus dikerjakan dan yang tidak dikerjakan seperti itu. Misalnya always dress in business attire. Jadi jadi pakaian-pakaian itu harus formal sifatnya ya. Oke. But never dress in regular clothing unless specifically instructed to do so. Kalau seandainya memang diminta oleh protokolernya untuk nyantai pakaiannya, ya udah kita cari pakaian santai. Tapi kalau tidak, berarti teman-teman atau kita seorang interpreter harus memakai pakaian formal seperti itu. Never wear flashy color and jewelry. Jadi jangan pernah menggunakan pakaian-pakaian ataupun warna yang mencolok seperti itu ya, ataupun berpakaian provocatively, itu artinya sungguh sangat mencolok, jadi pusat perhatian ya. Nah, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Seorang interpreter yang terbaik are inconspicuous. Okay. Great interpreter aren't even noticed. Jadi bahkan seorang interpreter yang baik itu bahkan tidak dianggap tidak ada ya, karena dia memang tugasnya itu adalah memberikan pelayanan kepada narasumbernya ya. Oke. Effort flashy ties, avoidant makeup, pinky ring, wig, wearing sunglasses indoors, bringing laptop dan sebagainya. Jadi hindarilah dasi-dasi yang memang mencolok warnanya, make up yang berlebihan gitu ya. Ring-ring, cincin yang memang standar saja lah kita pakai. Cincin itu mungkin pakai wig juga nanti kalau ada gitu ya. Dan juga sunglass indoor, jadi kacamata panas indoor ya. Bringing dogs, ini peralatan yang memang tidak penting untuk kita bawa lah seperti itu ya. Oke. Jadi jangan memakai yang memang berbeda dari aturan seperti itu. Never wear tennis shoes, jangan pernah juga menggunakan sepatu-sepatu tenis gitu ya. Lain hal kalau misalnya diminta oleh protokolernya gitu ya. Ladies never wear very long heels, jadi tidak boleh menggunakan heels yang terlalu tinggi seperti itu. This to make it tasteless. You are here to interpret to find a rich boyfriend. Jadi hal yang perlu diingat bahwasanya kita itu bekerja fokus. Walaupun nanti misalnya ada menemukan orang yang memang keren gitu ya, maka ya enggak, tuh hal biasa saja ya. Jangan menjadikan hal yang itu pusing seperti itu. Okay, and then clothing must be fresh and look relatively new. Jadi pakaian-pakaian usahakan seperti baru bentuknya ya, bukan harus baru, tidak, seperti baru bentuknya. Jadi dibersihkan gitu ya, dirapikan, nanti digosok sebagainya gitu, biar nanti dia harum, bersih sebagainya gitu ya, dan enak untuk dilihat. Okay. Inilah beberapa contoh dari pakaian-pakaian dari yang dari kasual menjadi formal ya. Oke. Seperti ada yang di gambar kita. Oke. Jadi beginilah cara pakaian untuk yang perempuan gitu ya. Yang laki-laki ya, kadang itu tergantung juga ya, tergantung. Kalau kita di Asia mungkin kita ada pakai jilbab ya, tapi kalau kita pakai jilbab ya usahakanlah yang memang sesuai dengan jumlah ya bentuknya gitu ya, dengan aturan-aturan. Jangan sampai nanti ketika kita berpakaian itu aneh-aneh bentuknya gitu ya. Yang standar saja pakaian itu seperti itu ya. Jangan yang aneh-aneh. Karena kalau nanti aneh-aneh dia terlalu mencolok, maka itu akan berbahaya bagi penampilan kita seperti itu. Inilah beberapa contoh
dari cara berpakaian seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir, sebenarnya walaupun kita sudah menyiapkan segala hal yang terjadi, maka kita tetap juga harus mempersiapkan skenario terburuk dari sebuah proses atau kejadian seperti itu ya. Jadi professional interpreter should be prepared for all types of scenario. Jadi seorang interpreter profesional itu harus sedia saja atas segala skenario yang akan muncul. Itu soalnya dia harus memiliki draft gitu ya, atau catatan-catatan gitu ya. Hal yang penting nanti dalam proses interpretasinya seperti itu. Oke, jadi misalnya seperti apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Misalnya pakaiannya nanti, pakaiannya gitu ya. Ataupun misalnya ada sepatunya kah gitu ya, atau gaya celananya gitu ya, karena nanti kadang-kadang ya semua itu kan tergantung dari siapa yang mesan gitu ya. Siapa yang memesan kita menggunakan jasa kita, maka kita harus mengikuti prosesnya seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang terserah interpreter saja. Kalau terserah interpreter, maka teman-teman harus menggunakan gaya yang atau cara pakaian yang yang formal seperti itu ya. Oke. We insist that our interpreter have hundreds of hours conference level interpreting. This will make a tremendous difference, particularly in the subject matter. When it comes professional interpreting, profession is one foundation. Jadi siapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Kita doakan yang terbaik semuanya berjalan dengan lancar seperti itu ya. Dan script tadi sudah ya, who you key players, the tone, tone yang kita gunakan kita juga penting untuk mempertimbangkan ya. Dan discussing when well ya, what could use some improvement, overall impression gitu. Jadi ini perlu kita pertimbangkan jika seandainya skenarionya berubah gitu ya. Jadi semua pakaian kita itu paling tidak kita bawa juga lebih sisanya ya, supaya nanti kalau ada permasalahan pertukaran tema seperti itu, jadi kita bisa langsung pindah ya, tidak ribet bagi kita sendiri ya. Oke, kira-kira itulah inti dari cara berpakaian tentang interpreter. Mudah-mudahan rekan semuanya memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.